Wajar juga Wajar, sih wajar. Inggitnya cemburu. Bahkan kita yang pacaran aja yang belum Iya, nikah nih ya, iya. ada temen cewek dari pasangan kita kan Kalau gerak-geriknya kan kebaca ya ya, sebenarnya. kita juga pasti marah dong gitu. Dan si Mas Arya tuh kayak itu dia kayak nggak cukup dewasa untuk mengambil action itu. Ngasih gitu. batasan yang tegas. Pernikahan sering dianggap jadi solusi buat masalah-masalah hidup. Apalagi kalau nikahnya sama laki-laki yang lebih tua, lebih matang, mapan, ganteng lagi. Pasti enak banget diperhatiin, diemong, dijagain. Eits, siapa bilang nyatanya kehidupan rumah tangga Inggit dan Mas Arya nggak lepas juga tuh dari masalah. Apalagi kehadiran mantan yang selalu bikin suasana makin meresahkan. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review series My Lecturer, My Husband. Hai kawan puan, kembali lagi di Sinepuan. Nah, buat kamu yang hobinya nonton drakor, nonton series, nonton film, ini adalah tempat yang tepat buat kamu karena kita bakalan nge-review dan mengupas tuntas soal film atau drakor yang lagi trending. Dan di episode kali ini kita mau ngebahas serial drama Indonesia yang lagi trending banget nih. Yes. Judulnya My Lecturer, My Husband. Dan yang kita bahas kali ini itu season kedua, jadi sequel dari My Lecturer, My Husband yang udah tayang sebelumnya. Series ini dibintangin sama dua artis papan atas lah, udah Betul banyak sekali. fansnya, udah banyak karyanya, yaitu Prilly Latuconsina dan Reza Radian. Jadi aktingnya dalam series ini tuh nggak usah diragukan. Dan series ini juga disutradarai sama Monty Tiwa dan bisa ditonton di layanan streaming video tiap hari Jumat dan Sabtu. Nah, series ini menceritakan tentang hubungan pernikahan Inggit dan Mas Arya setelah akhirnya Inggit mengakui perasaannya pada Mas Arya di akhir season 1. Nah, hubungan Inggit dan Mas Arya ini semakin harmonis dan seru karena tingkah-tingkah konyol dari si Inggit ini. Sampai akhirnya suatu hari Inggit menyadari bahwa menjadi istri seorang laki-laki yang lebih tua itu nggak gampang ya. Meskipun kita belum merasakan ya. Iya, gitu ya. Nah, jadi istri itu termasuk harus menerima persahabatan Mas Arya dan Karin, mantan pacar dari Mas Arya. Wow. Nah Kak, setelah nonton series My Lecturer, My Husband yang season 2 ini, aku jadi melihat bahwa fokus di season 2 ini tuh gimana nasihat Inggit untuk menikmati masa muda dan jangan buru-buru menikah. Gitu. Betul. Jadi kan si Inggit kan usianya tuh masih muda, ya seumuran kita lah, ya kan? Dan dia harus nikah sama si lecturer atau dosennya yang umurnya jauh lebih tua. Dan di usia kita kan masih ingin main, have fun sama temen-temen, hang out sama teman-teman. Dan si Inggit nih nggak bisa menikmati masa muda sepenuhnya, ketemu teman, komunikasi sama teman jadi terbatas karena ya dia udah berada di suatu pernikahan. Iya, gitu. Dan apalagi pernikahannya ini dengan orang yang usianya cukup jauh dari dia ya, yang lebih tua, yang mungkin udah kalau istilahnya kita kalau udah lebih tua lebih jompo ya gitu ya. Jadi nggak se-energik anak-anak muda kan. Jadi si suaminya kalau dia hangout ditanyain gitu, udah pulang, udah bisa pulang gitu, jangan malam-malam dan sebagainya. Jadi kayak orang tua ya. Betul. Dan itu yang menimbulkan banyak isu-isu dalam hubungan mereka gitu. Seperti yang pertama itu kayak komunikasinya tuh nggak nyambung, bukan nggak nyambung sih, kayak beda persepsi karena ya beda usia, umur, mungkin juga beda ya generasi. Bisa dan jadi. memang kepribadiannya beda banget. Iya betul gitu. Dan Inggit kan emang ya reaktif dan ceria, aktif. Apa yang Inggit lakukan kadang buat si Mas Arya tuh apaan sih, lebay banget, nggak perlu kayak gitu. Feeling-feelingnya Inggit juga mungkin nggak tervalidasi sama si Mas Arya ini yang lebih realistis. Dan itu makanya pentingnya menyamakan persepsi dalam pernikahan. Iya.
Mungkin perbedaan itu juga bisa terjadi karena perbedaan usia tadi. Iya. Iya, yaitu suka duka punya pasangan yang usianya tuh jauh bedanya. Dan dari mulai komunikasi sampai yang tadi kita sempat singgung, circle pertemanan. Iya, karena apalagi dosen ya, si suaminya ini udah usianya jauh, terus teman-temannya dosen yang pada pinter-pinter, berpendidikan S2, S3, terus pas si Inggit ikut nih sama circle suaminya, dia belum lulus S1 bahkan kan, jadi dia langsung insecure. Nah, menurut aku ini memang sebenarnya kalau mungkin di kita ngalamin ya harus menerima resiko itu ya, harusnya udah dikomunikasikan dari awal sama pasangan kita, sehingga mungkin masalahnya bukan hilang ya masalahnya, tapi mungkin kita lebih bisa mempersiapkan diri untuk sampai ke sana gitu. Dan juga soal itu tuh keinginan punya keturunan, itu juga relate banget kan sama banyak juga yang di usia kita yang udah nikah nih. Jadi kayak Mas Arya kan udah lebih mateng dan usianya udah lebih tua. Ya, keinginan untuk punya momongan gitu lebih kan. Lebih cepet, pasti kan lebih pengen kesana kan. Iya, sedangkan Inggit kan ya belum siap ya waktu kayak Mas Arya sangka. Kan Mas Arya udah pernah seneng banget tuh waktu kayak kayaknya Inggit hamil nih, tapi Inggit kan jadi anxious sendiri, aduh aku belum siap. Jadi ibu, kayak kita aja nih kayak masih main-main gitu ya, terus tiba-tiba mau punya anak, aduh gue masih anak-anak juga gitu loh. Jadi kayak ya wajar banget sih, mungkin yang generasi milenial ya saat ini mungkin akan relate sih dengan si Inggit kalau misalnya ke situ. Tapi kembali lagi harus dikomunikasikan sama pasangan kita, berarti ya kan. Dan juga yang jadi isu adalah pentingnya buat beresin urusan sama mantan. Urusan sama mantan ya. Sebelum ya maju ke depan. Ya, kayak si siapa Mas Arya dan Karin ini. Yang mantan jadi temen, tapi mereka juga nggak ada kejelasan gitu kan. Menurut aku sih so far pas nonton ya, justru mereka kan udah dewasa ya. Iya. Tapi cara menyelesaikannya ini tidak dewasa. Apalagi si Karin, menurut aku ya, kalau misalnya udah punya mantan atau mungkin teman dekat yang udah nikah ya udahlah, kita udah tahu lah posisi kita. Hargai juga. Hargai kalau misalnya batasnya teman ya batasnya teman. Tapi si Karin ini kayak gimana ya? Apakah dia masih dengan budaya luar gitu bisa atau jadi. Gimana? Nggak ngerti deh. Cuman kayak menurut aku si Karen ini sebenarnya yang harus membatasi gerak-geriknya dia juga, karena mungkin agak lebay ya, si Inggit agak lebay untuk cemburu, tapi wajar sih Inggitnya cemburu. Bahkan kita yang pacaran aja yang belum nikah nih ya, ada temen cewek dari pasangan kita kan, kalau gerak-geriknya kan kebaca ya kita juga pasti marah dong gitu. Dan si Mas Arya tuh kayak itu dia kayak nggak cukup dewasa untuk mengambil action itu, ngasih gitu. batasan yang tegas juga. Padahal si Inggit kan dia udah menyelesaikan kan sama mantannya yang namanya Tristan ya. Tristan gitu. Jadi ya udah Inggit tuh tahu aku kan nggak suka nih kalau si pasanganku deket sama cewek, ya udah aku juga bakal membatasi diri dengan mantan gitu. Itu sih yang jadi kayak gemes ya. Jadinya pas nonton. Emang urusan sama mantan tuh itu bahaya ya sebenarnya ya. Jadi harus diselesaikan secara tuntas gitu. Nah, selain urusan sama mantan nih, ada juga isu-isu di dalam series ini tuh yang soal persahabatan. Jadi kan si Inggit ini sahabatan sama Iim sama Rara. Nah, kepribadiannya juga agak berbeda-beda kan sebenarnya. Cuman sejak si Inggit ini menikah, dan memang kayaknya wajar ya, dia tuh kayak jadi nggak punya waktu seperti dulu nih sama teman-temannya, jadi komunikasinya juga kayak beda. Apalagi kan si Inggit ini cerewet minta ampun ya, cerewet banget. Jadi dia mungkin dia nggak sadar ya, seakan-akan cuma dia doang nih yang punya masalah. Ketika dia datang sama temennya, dia kayak nyerocos aja, aduh gue pusing nih bla 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 sama suami gue, tapi dia kurang mendengarkan sahabatnya justru. Dan padahal sahabatnya kan juga punya masalah lain yang juga pengen diungkapin dan pengen Inggit untuk mendengarkan itu. Jadi Inggit tuh kayak jadi fokus ke masalah dia doang ya. Dia mungkin menganggap teman-temannya ini bakalan terus support dia, jadi ruang aman dia buat cerita. Tapi kembali lagi kalau
kita juga harus ngedengerin gitu ya, Iya. ngedengerin satu sama lain. Jadi kita semua bareng-bareng bisa apa ya, saling memberikan masukan mungkin ya, atau betul. sekedar mendengarkan itu penting banget ya Mm-mm. untuk kita semua gitu. Jadi jangan lupa kalau juga harus mendengarkan Iya. cerita orang lain. Dan kamu juga berhak untuk didengar ya kan? Nah, para puan juga menyediakan wadah nih buat teman-teman buat bercerita. Jadi kalau misalnya kamu bingung nih mau cerita ke siapa, bisa cerita ke para puan. Nah, kawan puan, ini ada fun fact menarik juga dari series ini, yaitu diadaptasi dari novel karya Gitlisius yang sebelumnya sudah dipublikasikan di web cerita fiksi. Gitu. Jadi udah ada memang yang nulis ya Iya, sebelumnya. udah ada ceritanya, populer, banyak pembacanya, Iya. terus jadi series. Dan gitu. sebenarnya relate ya Relate, ini. cukup Cuman banget. ya ada-ada aja sih ya namanya series Indonesia biasanya ada aja. Mungkin Betul. karena mau menghibur jadi sesuai selera sih. Sesuai sebenarnya. Bumbu-bumbu dramanya tuh Iya, jadi kayak jujur ya mau dibikin ala-ala drama Korea, tapi karena ini cerita Indonesia jadi kayak oh, oke. Ada yang mungkin ngerasanya pas, tapi ada juga yang jadinya kayak agak lebay Iya. gitu. Ya kembali lagi tergantung selera Selera. para penonton ya. Dan ngomong-ngomong soal selera nih, setelah nonton series ini, Kak Jelia mau kasih rating berapa? Oke. Tadi udah ngomong nih soal selera. Sebenarnya sih kalau aku ya, ini selera aku. Jadi aku ngerasa tuh series ini relate gitu ya sama kehidupan ya anak muda, pasangan muda. Cuman ada beberapa hal yang sebenarnya tuh orang-orang tuh lebih dewasa untuk menyelesaikan Iya. itu gitu menurutku gitu. Jadi aku kasih skor 7 deh. 7, oke. Aku juga mau kasih skor yang sama, 7. Iya. Karena menurut aku ya untuk menghibur, untuk yang kayak gemes-gemes, ya Iya, pas lah, cocok iya. lah gitu. Tapi aku sejujurnya kurang nyaman dengan konsep cerita dosen dan mahasiswa. Apa? Dan aneh Apalagi banget menikah. dia ambil kelas di Iya, kelas suaminya itu kayak, oh, oke. Apalagi statusnya masih status mahasiswa ya. Iya. Karena di beberapa universitas juga itu Kayaknya nggak boleh ya? Iya, hal yang nggak terlarang lah Iya. gitu. Jadi aku kurang nyaman, apalagi statusnya masih berada di gedung yang sama, Iya, di instansi yang sama sebagai pengajar dan pelajar. Apalagi memang agak kurang make sense ya, kenapa dia udah nikah tapi dia masih ngambil kelasnya suaminya. Iya. At least nggak ngambil kelas suaminya Iya. lah ya. Cuman ya namanya juga untuk bumbu-bumbu. Jadi ya udah. Nah kawan puan, segitu dulu buat episode Sinepuan kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen nih kita nextnya harus bahas series atau film apa. Sampai jumpa. Bye.